Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi dalam ta'lim tadabbur Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan ta'lim kita hari ini senantiasa mendapatkan taufik rahmat daripada Allah. Dan semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengangkat satu ayat, satu tema yang sekarang mungkin lagi hangat dibicarakan, yaitu tentang kezaliman. Ya, kita akan pilih ayat-ayat dalam Quran yang berbicara tentang itu. Sebetulnya banyak ya dalam Al-Quran itu, banyak betul ayat tentang Quran, ayat tentang kezaliman. Tetapi kita akan pilih di antara ayat-ayat itu dan kita akan kupas ayat tersebut, kemudian kita dalami lagi maknanya sehingga kita dapat mendapatkan manfaat daripada ayat tersebut dan pada akhirnya kita dapat terhindar daripada perbuatan zalim. Baik jemaah sekalian, silakan dibuka Al-Quran halaman 260. Surah Ibrahim ayat yang ke-42. Sudah? Ayat yang ke-42 surah Ibrahim halaman 260 paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, yakni pada hari kiamat. Baik jemaah sekalian, ayat ini memberikan satu amaran bagi kita, satu peringatan bagi kita bahwa segala perbuatan zalim itu pasti akan dibalas oleh Allah. Dan jangan sampai kalian mengira bahwa Allah lengah terhadap perbuatan zalim kita. Nah, sebagai dasar pijakan kita mesti paham apa itu zalim. Zalim adalah didefinisikan oleh para ulama wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna dari zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, lawan daripada zalim adalah adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan sama rata, tetapi adil meletakkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan
keperluannya. Nah, tentang zalim ini dalam Al-Quran ada perbuatan yang dianggap kezaliman yang paling besar, yaitu adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar? Nah, kita lihat definisi tadi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika orang melakukan kesyirikan, artinya dia sudah meletakkan Tuhan yang bukan selayaknya pada tempat Tuhan, gitu ya. Yang seharusnya dia sembah malah bukan sesuatu yang layak untuk dia sembah. Meletakkan sesembahan yang lain menempati posisi Tuhan, itu namanya zalim. Allah tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ketika orang menggantikan posisi Allah dengan sesembahan yang lain, maka itu dianggap kesyirikan, dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Itu ya. Nah, kemudian selain daripada itu adalah segala perbuatan yang tidak sesuai dengan haknya, itu adalah kezaliman. Kita ambil barang orang tanpa izinnya, maka itu zalim. Kita pakai barang orang tanpa izinnya, itu zalim. Kita hilangkan nyawa orang tanpa hak, itu zalim. Kita sakiti orang lain tanpa hak, itu zalim. Maka perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang sangat Allah benci. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kemudian kata Allah, "Wa haramtu wa haramtu zulma alaikum." Dan aku juga haramkan kezaliman ke atas kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah larang, jangan kalian saling zalim kepada yang lainnya, karena Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Ya. Sebagai contoh kasus. Contoh kasus. Coba nanti dijawab. Seandainya ada orang taat, kemudian orang itu Allah masukkan ke dalam surga, itu sudah betul ataupun tidak? Betul ya? Betul ya? Adil ya? Kalau ada yang bermaksiat, Allah masukkan ke neraka, itu adil tidak? Adil. Adil ya? Baik, ahlan. Ya, silakan. Ya, depan sini mainannya. Yang lain belum muter-muter. Ya Allah. Ngambil waktu sembuh. Ya Allah, lagi mari. Ya Allah. Ini kasihin karpet. Yang enggak ringan. Baik. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ada orang yang sudah taat, kemudian orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, itu zalim atau tidak? Iya. Zalim atau tidak? Zalim. Ada orang sudah taat, Allah masukkan ke neraka, zalim atau tidak? Zalim, Ustaz. Zalim. Tapi Kata orang katanya enggak zalim. Karena Iya Allah, bukan kita. iya, Zalim tidak? enggak, Ustaz. Enggak zalim. Karena Allah punya hak, Ustaz. Orang taat dimasukkan ke neraka, zalim tidak? Ya masukin sih. Enggak. Kenapa enggak zalim? Karena Allah punya hak. Kok ini enggak ada istilah taubat-taubatan, belum cerita itu. Ini taat ini orang, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Zalim tidak? Tidak. Kata Otong enggak. Kenapa enggak zalim? Nah, Allah tadi punya kan hak. kita definisikan zalim itu apa? Di antaranya memakai hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Ya, itu termasuk zalim. Nah, sekarang makhluk itu punya siapa? Ya Allah. Siapa yang ciptakan? Allah.
Kalau Allah ingin masukkan kemana-mana saja, itu terserah kepada Allah, ya kan? Iya Ustaz. Kita jangan protes, itu punya dia, milik dia. Kalau ini handphone ini punya saya mau bakar, saya mau banting, itu zalim tidak? Enggak. Ya enggak kan? Kalau handphonenya siapa namanya? Ivan Ustaz. Ivan, saya banting, itu zalim tidak? Zalim karena milik dia. Saya merusakkan barang milik orang lain, itu zalim. Tapi kalau kita makhluk Allah, kalau Allah ingin masukkan kita ke surga ataupun ke neraka, itu bukan kezaliman, karena kita milik Allah. Ya, tetapi Allah sudah janji, siapa yang taat Allah masukkan ke dalam surga. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Baik. Nah, satu lagi yang mesti kita ingat, bahwa ada orang yang Nabi katakan bahwa orang ini akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa itu? Kata Nabi, bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya duit. Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sodakohnya. Kemudian didatangkan orang-orang yang pernah dia zolimi, yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dicaci oleh dia, disakiti oleh dia, yang pernah dilukakan oleh dia, bahkan ada orang yang pernah ditumpahkan darahnya oleh dia. Semua itu datang kepada orang ini minta apa yang pernah diambil darinya tanpa hak, karena dia sudah melakukan kezaliman. Maka pada hari itu kita tidak dapat membayar segala kezaliman, melainkan dengan apa? Dengan apa yang pernah kita buat daripada amal-amal soleh. Maka pahala-pahala kita yang banyak itu diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia. Diberikan semua satu persatu. Ketika yang meminta belum habis, sedangkan amal ibadah kita sudah habis, diberikan kepada orang-orang tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi itu diberikan kepada kita. Pahala kita habis, dosa kita nambah. Ini orang yang disebut muflis, orang yang bangkrut. Akibat apa? Akibat kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka jangan kita menzalimi orang lain, hatta dengan ucapan yang menyakitkan orang lain. Itu termasuk kezaliman. Kalau dia sakit hati, dia tidak maafkan kita, dia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keadilan itu kepadanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, babani muajjalani fid dunya. Ada dua dosa yang dosa ini akan disegerakan balasannya di dunia. Ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu wal 'uquq. Dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan Allah tunjukkan. Yang pertama al-baghyu. Apa itu? Kezaliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah balasan-balasan terhadap orang yang pernah melakukan kezaliman sesuai dengan keadilannya Allah. Kalau Nabi sudah katakan itu akan terjadi, akan disegerakan, nanti kita lihat balasan apa yang akan Allah tunjukkan kepada orang-orang yang pernah berbuat kezaliman. Nabi Musa alaihissalam beliau pernah minta kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan bagaimana Engkau itu berlaku adil kepada hamba-hambamu. Tunjukkan aku bagaimana keadilanmu ya Allah. Kemudian kata Allah, wahai Musa, engkau tidak akan sabar melihat bagaimana cara kerja aku menyebarkan keadilan kepada hamba-hambaku. Kata Nabi Musa, aku akan sabar ya Allah. Kalau begitu, kalau engkau ingin melihat bagaimana aku berlaku adil kepada hamba-hambaku, engkau pergi ke satu sumber mata air, ke satu sumur,
kamu sembunyi di situ, jangan melakukan apa-apa, lihat saja apa yang terjadi. Maka Nabi Musa datang ke tempat itu, ya, datang ke tempat tersebut, kemudian dia bersembunyi. Tidak lama kemudian datang seorang yang menunggang kuda, dia naik kuda, ya. Kemudian dia berhenti, dia turun daripada kudanya, dia ambil air, dia minum, sebagian dia gunakan untuk membersihkan badannya. Nah, ketika dia akan mengambil air itu, dia letakkan tasnya di tepi sumur itu, letakkan di pinggirannya, kemudian dia ambil air. Nah, ketika dia sudah selesai, maka dia pun pergi lagi dengan kudanya. Ketika dia pergi, tasnya ketinggalan. Tasnya itu kebetulan isinya adalah duit. Tasnya ketinggalan. Nah, kemudian tidak lama datang seorang anak kecil. Anak itu kemudian menghampiri sumur itu, kemudian dia lihat ada tas, diambil tasnya, dibawa pulang. Ya, dibawa pulang. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi seseorang, sudah tua, kemudian matanya buta. Nah, ini. Ketika dia datang ke sumur tadi, dia ambil airnya, dia wudhu, kemudian dia sholat. Tak lama kemudian datang yang tadi naik kuda. Ngapain dia ke situ? Dia mencari tasnya yang ketinggalan. Maka ketika dia sampai, yang dia dapati hanya orang tua ini yang sedang apa? Yang sedang sholat. Dia tunggu, setelah selesai sholat dia tanya, mana tas aku? Mana tas aku? Orang tua ini pun heran. Tas apa? Aku tidak melihatnya. Kamu tidak lihat? Mata aku sudah tidak melihat. Ya. Aku tidak tahu. Jangan banyak alasan, kata dia. Tidak ada orang lain di tempat ini melainkan kamu saja. Pasti kamu yang ngambil. Bukan saya yang ngambil. Jangan banyak alasan, ngaku saja. Kalau tidak aku bunuh, kata dia. Maka kemudian ketika dia tidak mau mengaku juga, memang bukan dia yang mengambil, akhirnya dibunuh orang tua ini, mati. Ketika sudah mati, digeledah semua barang-barangnya, bajunya juga, memang tidak dijumpai, tidak didapati tas yang dia hilang itu, karena bukan dia yang mengambilnya. Nah, Nabi Musa makin heran. Ini yang ditunjukkan semua perbuatan zalim. Anak kecil ngambil tas milik orang, zalim tidak? Zalim. Kemudian ada orang tua yang nggak salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh, zalim tidak? Zalim. Semuanya perbuatan zalim. Ya Allah, tunjukkan aku apa maksud daripada ini semuanya. Nah, kan tadi Nabi Musa ingin lihat apa? Lihat bagaimana Allah berlaku adil kepada hambanya. Maka kata Allah, wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya anak yang mengambil tas itu, dia punya ayah. Ayahnya itu dulu bekerja, dan majikannya itu adalah lelaki yang naik kuda. Selama dia bekerja dengan si lelaki ini, majikannya tidak memberikan gajinya. Zalim tak? Zalim. Nah, maka anak itu mengambil hak yang pernah diabaikan oleh majikannya itu. Haknya dia, karena bapaknya dulu pernah kerja dengan dia, tidak pernah diberikan gaji. Itu cara yang pertama Allah berlaku adil kepada hambanya. Ya Allah, lalu kenapa yang tua itu dibunuh? Apa kaitannya? Kata Allah, sesungguhnya ayah kepada anak kecil itu dulu dibunuh oleh si buta. Sebelum dia jadi buta, dia pernah membunuh ayah si anak kecil itu. Maka dia dibunuh sebagai kisos terhadap perbuatan dia waktu itu membunuh ayah kepada si anak tadi. Tuh coba. Jadi ketika Nabi Musa dipertontonkan itu semuanya, dia semakin faham bahwa segala kezaliman itu Allah akan tunjukkan balasannya di dunia, tunai, kontan. Nabi sudah katakan seperti itu. Babani muajjalani, dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah
di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua kita. Hati-hati ya. Maka hari ini kita dipertontonkan kezaliman yang begitu jelas kelihatan. Ada orang yang tidak bersalah kemudian dibunuh dengan begitu kejam, disiksa sebelum dibunuh, kemudian malah dituduh apa? Dituduh macam-macam. Dituduh bahwa orang inilah yang membawa senjata, membawa pistol, mencoba untuk mencederakan polisi, akhirnya terpaksa dibunuh. Coba, sudah membunuh, menuduh, sudah menuduh, bohong, ya, kezaliman demi kezaliman. Nah, kenapa tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan keburu-buru, ya. Tunggu. Ada tanggal mainnya, ada waktunya. Ayat ini kita bacakan tadi, wala tahsabannallaha ghafiran amma ya'malul zalimun. Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Allah tidak akan lengah. Segala kezaliman akan Allah balas balasannya di dunia, nanti juga di akhirat. Ya, makanya kita sebagai orang Islam sekarang ini tidak bisa apa-apa. Kalau kita berani sedikit aja tangkap, ngomong keras-keras dikit aja, wah, ya saya berani ngomong gini karena ada-ada aja nih. Kalau di tempat yang lain, wah ada yang mantau terus. Ya, di Asyafiyah, di mana-mana itu ada yang mantau. Ya, jadi sekarang orang bicara lantang saja itu ditarget. Pagi tadi Pak Kiai dipanggil ke Polda. Ya. Karena apa? Karena menghadiri acara di Petamburan. Dipanggil sebagai saksi. Dari pagi sampai sekarang belum pulang. Saya tanya tadi sama jemaah yang mendampingi Pak Kiai itu juga belum pulang. Artinya Pak Kiai belum pulang. Bayangkan, kalau kita itu ditanya 2 jam aja udah capek, ya. Apalagi ini berjam-jam. Apalagi Pak Kiai sudah tua. Masya Allah. Ini semuanya perbuatan yang memang zalim, ya. Zalim. Dicoba dicari kesalahan orang lain yang orang itu memang berseberangan dengan pemerintah, ya, dicari-cari kesalahannya. Nah, ini adalah bentuk kezaliman, ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, ya. Apa yang hak kita katakan hak, apa yang batil kita katakan batil. Jangan karena kita suka kepada kelompok tertentu kemudian kita tidak berlaku adil kepada kelompok yang lain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah karena sebab kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kalian, karena adil itu aqrabul taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Jadi kita nih yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kita cuma bisa doa. Ya, paling tidak banyakkan baca sholawat yang akhir-akhir ini sering kita dengar di Masjid Asy-Syafi'iyah. Sholawat asyghil, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Sholli ala sayyidina وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini sholawat dulu pada tahun 60-an hampir 70-an, ya, 60-an. Ini pernah disuruh oleh Pak Kiai Abdullah Syafi'i supaya disiarkan di radio, disiarkan di masjid-masjid. Umat Islam baca salawat ini waktu zaman ayahnya Pak Kiai Abdul Syafi'i. Waktu itu zaman apa itu? PKI. Zaman PKI lawannya Masyumi. Waktu itu sengaja diangkat masalah konfrontasi dengan Malaysia, dijadikan apa? Dijadikan bahan.
dianggap orang-orang Masyumi ini itu dekat dengan pemerintahan Malaysia. Maka banyak tokoh-tokoh Masyumi yang kemudian dipenjara, masuk ke dalam penjara. Di antaranya Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah dipenjara 2 tahun karena apa? Dituduh apa? Dituduh pro kepada Malaysia waktu itu. Nah, ini tuduhan yang dihembuskan oleh siapa? PKI dilawan kepada Masyumi. Nah, jadi Pak Kiai Abdul Syafi itu secara tradisinya memang lebih dekat kepada Masyumi, ya, lebih dekat kepada Masyumi. Nah, hari ini kita lihat hampir sama dengan waktu itu. Waktu itu kita belum lahir ya, semuanya kita belum lahir. Mungkin Ustaz Royal ini udah lahir belum ya? Udah ada. Waktu itu zaman, masya Allah, banyak fitnah terjadi di kalangan para ulama juga. Banyak ulama-ulama yang ditargetkan untuk dibunuh, ya, untuk dihabiskan. Ya, ini zaman ini seolah-olah terulang lagi. Makanya kita banyakkan baca salawat itu. Akhirnya apa? Allah terbalikkan, ya. PKI yang dulu berkuasa kan dekat dengan Soekarno itu, ya. Akhirnya Allah terbalikkan, Allah buka semua kedoknya. Akhirnya PKI itu diharamkan. Dan sekarang ini sudah mulai lagi naik lagi, sudah masuk ke istana, ya. Walaupun bentuknya tidak kelihatan jelas, ya, karena memang mereka tidak mau terang-terangan, tetapi ajaran PKI ini, komunis ini sudah masuk ke istana. Saya kebetulan kenal dengan salah seorang dosen di IPDN, ya, IPDN, Institut apa itu namanya? Kawan-kawan camat, ya, kawan-kawan camat. Jadi dia biasa itu diskusi dengan politisi-politisi, baik yang kanan ataupun yang kiri. Termasuk dari golongan kiri itu orang-orang yang pro kepada komunis, Evi Sundari, Rifta Ciptaning dan sebagainya. Dan itu semuanya berada di mana? Di istana. Dan dia memang tahu bahwa istana itu sudah banyak orang-orang yang pro kepada ajaran komunis. Nah, ini yang harus kita awasi. Pakai Abdul Rashid itu senantiasa mengingatkan kita, hati-hati PKI gaya baru. Itu bukan asal ngomong, karena memang sudah ada buktinya. Nah, yang sekarang terjadi ini adalah salah satu bentuk pembungkaman. Ketika para ulama dibungkam, maka semakin banyak kezaliman yang akan mereka lakukan. Cobalah lihat nanti. Tapi kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, sebelum itu terjadi Allah tunjukkan bahwa kezaliman itu akan disegerakan balasannya di dunia, seperti yang tadi kita sebutkan hadisnya, babani muajjalani fid dunya al-baghy wal uquq. Dua dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia adalah kezaliman dan juga durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan ta'lim kita hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina ba'dina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.